Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mengomentari komentar dalam video saya sebelumnya yang mengomentari videonya Guru Kembul yang judulnya Kitab Kuning yang Bikin Malu Umat Islam, Fathul Izar. Dalam video saya saya menyoroti dari sisi penulisnya, penulis Fathul Izar, di mana ternyata saya salah. Seharusnya adalah Kiai Haji Abdullah Fauzi, menantu Kiai Hanan Kewagean dan termasuk ahli hikmah. Sedangkan yang saya sebut kemarin itu Kiai Ahmad Yasin Asmuni Al-Maghfurlah, yang pernah menjabat sebagai Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur. Mohon maaf. Kemudian ada yang berkomentar dalam video saya tersebut bahwa komentar saya itu kurang substantif, tidak kepada isinya. Ya, karena dasar saya memang santri, tapi kalau diminta untuk menyoroti atau mengomentari secara ilmiah, insya Allah akan saya lakukan. Pada kesempatan ini saya akan melihat Fathul Izar dari kacamata ilmiah, ya. Saya akan melihat dari sisi ilmiahnya. Saya sudah melakukan semacam mini riset, penelitian kecil, dengan membaca beberapa kitab. Yang pertama, nanti di dalam kitab Fathul Izar itu ada yang menyebut satu ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 223. Nah, akan saya buka tafsirnya. Ya, sebenarnya arahnya kemana sih isi dari surah Al-Baqarah ayat 223, isi yang sebenarnya apa? Saya melihat dari kitab Tafsir Tabari, Tafsir Qurtubi, Sababun Nuzul Lil Wahidi, kemudian Tafsir Jalalain. Saya kira itu sudah mewakili tafsir-tafsir yang ada. Kemudian tentang waktu-waktu berjima, yaitu ada waktu-waktu yang tidak baik untuk berjima. Itu dasarnya sebenarnya dari mana? Referensinya dari mana? Karena di dalam kitab Fathul Izar, waktu-waktu untuk berjima itu tidak disebutkan referensinya itu dari mana. Misalkan kalau menjima istrinya malam Senin, maka anak yang akan lahir menjadi fakanal walad fakiran au miskinan au radiyan bi amrillah wa bi qadaihi. Nah, kalau menjima istrinya itu di malam Senin, maka anak yang akan lahir itu akan menjadi anak yang fakir atau miskin, atau orang yang ridho kepada perintah Allah dan qadanya Allah, ketetapan Allah. Nah, kalau menjima di malam Selasa, maka akan menjadi anak yang baron liwalidayhi, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya. Ini referensinya tidak disebutkan secara langsung dalam kitab Fathul Izar. Hanya di sana disebutkan waqala ahlul ilmi. Nah, ahli ilmi berkata, annahu man jama'a zaujatahu, siapa yang menjima istrinya lailatal isnaini. Nah, seperti itu. Siapa yang menjima istrinya di malam Senin, maka anaknya akan menjadi fakiron au miskinan au radiyan biqadaillah, dan seterusnya.
Itu memang tidak disebutkan, hanya berkata ahli ilmi. Nah, makanya dalam kesempatan ini saya melacak ini mungkin ada di kitab apa. Ya, saya melihat dari beberapa kitab. Yang pertama Qurratul Uyun, itu yang masyhur di pesantren. Ini apa namanya, kitab yang banyak membahas tentang ya, rumah tangga. Kemudian Uqudul Lujain juga masyhur di pesantren. Saya baca-baca, apakah ada di sini. Kemudian tidak hanya itu, kitab Ihya. Nah, kitab Ihya bab 3 kalau nggak salah, itu tentang nikah. Apakah ada di sana? Kemudian ditambah lagi saya melacak dari kitab-kitab Syiah. Ada yang sudah saya baca, itu Wasailu Syiah ila tafsili masaili syariah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Hasan Al-Amili. Kemudian ada kitab lagi Al-Wasilah ila Nailil Fadilah, yang ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Ali At-Tusi Al-Ma'ruf Ibni Hamzah, yang masyhur dengan nama Ibnu Hamzah. Beliau adalah seorang ulama di abad ke-6 Hijriah. Berarti masih sezaman dengan Imam Ghazali atau murid-muridnya Imam Ghazali zamannya itu. Tapi ini tokoh Syiah. Baik, setelah saya baca beberapa kitab, saya mencoba untuk meringkas saja, karena kalau saya baca satu-satu waktunya akan lama. Di antara ringkasannya saya sudah ringkaskan seperti ini. Yang pertama yang saya soroti, di dalam kitab Fathul Izar itu diketengahkan surah Al-Baqarah ayat 223. Dalam surah Al-Baqarah 223 itu dijadikan dasar oleh penulis Fathul Izar bahwa ketika mau menjima istrinya itu harus diperhatikan. Di antaranya adalah waktu-waktunya. Karena apa? Nisa ukum harsul lakum. Istri kalian adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah mereka, maka datangilah ladang kalian anna syi'tum, dari arah dan kapan kalian inginkan. Karena ladang itu harus dilihat juga musim-musimnya, tidak sembarangan. Karena kalau menanam benih di musim kemarau itu bisa jadi apa namanya, mungkin tumbuh, tapi tumbuhannya itu akan kurus, tidak ketika ditanam di musim hujan. Atau juga memilih ladang yang subur dan sebagainya, begitu juga dipupuk dan seterusnya. Kita baca tafsirnya di dalam tafsir Qurtubi. Di sana dijelaskan bahwa sebenarnya ayat ini ada sababun nuzulnya. Sababun nuzulnya yaitu berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Jadi ayat ini turun di Madinah. Ceritanya itu ketika sahabat muhajirin dari Mekah itu berhijrah ke Madinah. Di antara sahabat muhajirin itu ada yang menikahi perempuan-perempuan Ansor.
yang secara tradisi berbeda. Kalau orang Mekah itu mereka sudah biasa mendatangi istrinya atau mengumpuli istrinya itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping, dan seterusnya. Itu yang penting mereka senang. Nah, dengan catatan yang penting targetnya itu masih sama, yaitu farji, walaupun dari arah depan maupun dari arah belakang, yang penting targetnya sama. Nah, ketika sahabat muhajirin itu mau melakukan seperti itu kepada istrinya yang perempuan Ansor, mau melakukan dari arah belakang, istrinya itu tidak mau. Karena apa? Dalam tradisi Madinah itu termasuk sesuatu yang buruk, khawatir akan terjadi sesuatu yang jelek. Nah, maka kemudian diadukanlah kepada Kanjeng Nabi, kemudian turun ayat ini. Kemudian riwayat yang lain ada yang menyebutkan ada komentar dari orang Yahudi di Madinah. Bagaimana kalian mendatangi istri kalian? Orang Yahudi ini bertanya kepada orang-orang muhajirin. Ya, kami bebas. Dari depan, dari belakang, dari samping, ya terserah kita. Nah, orang Yahudi itu menyebutkan, kalau kami mendatangi istri-istri kami itu hanya dengan satu gaya, yaitu istri terlentang, kemudian suaminya di atas. Nah, karena apa? Karena disebutkan dalam kitab Taurat, selain gaya tersebut itu termasuk gaya yang kotor dalam pandangan Allah. Kemudian turun ayat ini. Nisaukum harsul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum, dan seterusnya. Yang menarik, kalau saya baca di Qurtubi, Tafsir Tobari, Wahidi, Tafsir As-Sa'di, sababun nuzulnya itu sesuai. Artinya apa yang disebutkan dalam kitab Fathul Izar dengan yang ada di dalam kitab tafsir-tafsir tersebut itu sama. Nah, yang menarik adalah hikmahnya, hikmah ayat. Hikmah ayat di dalam beberapa tafsir tersebut, dan yang lebih jelas juga saya temukan di tafsir Al-Misbah. Jadi perlu diketahui bahwa tafsir Al-Misbah ini ditulis oleh Profesor Quraisy Shihab, di mana beliau lebih menekankan kepada hikmah ayat, karena yang sering beliau sampaikan adalah bagaimana membumikan Al-Quran. Al-Quran itu agar bisa diambil hikmahnya untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan beliau itu nukil dari berbagai kitab tafsir. Kadang ngambil dari Jalalain, kadang ngambil dari Qurtubi, kadang ngambil dari Toba-Tobai, kadang dari Al-Biqai, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat surah Al-Baqarah ayat 223. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Quraisy Shihab. Ayat di atas menegaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam, bukan saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayah. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Jadi nisaukum harsul lakum, istri-istri kalian adalah ladang. Ini juga mengisyaratkan bahwa hasil panen itu bagaimana benihnya. Kalau benih yang ditanam itu benih jambu, nanti akan muncul pohon jambu.
Kalau yang ditanam itu benih padi, nah, maka yang akan tumbuh adalah pohon padi. Tidak mungkin yang ditanam itu benih jagung, tumbuhnya itu menjadi pohon padi, itu tidak mungkin. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Kalau demikian, jangan salahkan ladang bila yang tumbuh apel, padahal Anda menginginkan mangga, karena benih yang Anda tanam adalah benih apel, bukan benih mangga. Anda, hai suami, jangan salahkan istri jika dia melahirkan anak perempuan, sedang Anda menginginkan anak lelaki, karena dua kromosom yang merupakan faktor kelamin yang terdapat pada wanita sebagai pasangan homolog adalah XX, dan pada lelaki sebagai pasangan yang tidak homolog adalah XY. Nah, bukankah wanita hanya ladang yang menerima, sedang suami adalah petani yang menabur? Nah, hikmah dari ayat ini yang menarik ini. Hai petani, hai petani, tidak baik menanam benih di tanah yang gersang. Pandai-pandailah memilih tanah garapan. Pandai-pandailah memilih pasangan. Tanah yang subur harus diatur masa dan musim tanamnya. Jangan menanam benih setiap saat, jangan paksa ia berproduksi setiap saat. Hai suami, pilih waktu yang tepat, atur masa kehamilan, jangan setiap tahun Anda panen karena ini merusak ladang. Nah, boleh jadi, nah, dari pengertian ini, hikmah dari ayat ini yang nanti muncul teori tentang waktu-waktu yang baik, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, dan seterusnya. Boleh jadi memang ada dari sini. Hai petani, bersihkan ladangmu dari segala hama, usir burung yang bermaksud membinasakannya, jangan tinggalkan ladangmu, pupuk ia dengan pupuk yang sesuai. Kalau benih telah berbuah, perhatikan sampai tiba saat panennya agar buah berkualitas dan dapat tahan selama mungkin. Karena istri adalah ladang tempat bercocok tanam, maka datangilah, garaplah tanah tempat bercocok tanam kamu. Inilah perintah yang ditunjuk oleh ayat yang lalu. Datangi ia kapan dan dari mana saja, asal sasarannya ke arah sana, bukan ke arah yang lain. Arah yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci. Karena itu lakukan ia dengan tujuan memelihara diri dari terjerumus kepada dosa. Dan kedepankanlah hubungan seks dengan tujuan kemaslahatan untuk diri kamu di dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu. Nah, itu hikmah dari ayat ini. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang disampaikan dalam kitab Fathul Izar terkait surah Al-Baqarah ayat 223 ini tidak keluar dari kitab tafsir yang ada, sesuai lah. Kemudian yang kedua yang saya soroti adalah waktu-waktu berjima. Sebagaimana dalam kitab Fathul Izar disebutkan di halaman 5 dan 6, siapa yang menjima istrinya malam Jumat, maka anak yang lahir itu akan menjadi hafizon li kitabillah, menjadi orang yang hafid atau menjaga kitab Allah. Malam Sabtu akan menjadi anak yang gila. Malam Ahad itu menjadi sariqon limilki ghairihi, menjadi orang yang pencuri milik orang lain, au zaliman, atau orang yang zalim. Kalau malam Senin akan menjadi anak yang fakir, miskin, atau ridho bi amrillah wa qadaihi. Kemudian malam Selasa menjadi baron liwalidayhi, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Malam Rabu banyak akal, banyak ilmu, banyak syukur. Malam Kamis menjadi orang yang mukhlis,
orang yang ikhlas. Nah, malam hari raya itu anak yang lahir bisa menjadi 6 jari. Nah, itu yang di kritik oleh guru Gembul. Ini isinya. Kemudian saya baca di Qurratul Uyun apakah ada. Ternyata saya temukan di halaman 115. Memang di sana disebutkan baiknya jima itu dilakukan di awal malam atau akhir malam. Nah, ini ada dua pendapat. Mana yang baik antara awal malam atau akhir malam? Kalau menurut Qurratul Uyun itu awal malam. Karena apa? Karena pertimbangannya waktu sholat itu masih lama. Waktu subuhnya lama, jadi masih ada kemungkinan nanti bisa sholat subuh berjamaah. Kalau sudah mepet-mepet subuh itu kan nanti tidak bisa sholat subuh berjamaah, jadi pertimbangannya sholat. Tapi menurut Imam Ghazali lebih baik akhir malam. Karena apa? Agar tidak tidur dalam keadaan masih berhadas. Nah, jadi kalau di awal malam kemudian tidur, itu kan tidurnya dalam keadaan berhadas. Itu pertimbangannya Imam Ghazali. Untuk malam Jumat itu lebih utama berdasarkan hadis At-Tirmidzi. Ada di situ disebutkan, rahimallahu man ghassala wa ghtasala. Allah merahmati, semoga Allah merahmati orang yang mandi dan memandikan. Nah, itu untuk dalil ditafsirkan oleh Imam As-Suyuti bahwa itu berkaitan dengan malam Jumat. Dilarang di halaman 121 kitab Qurratul Uyun, dilarang malam Idul Adha karena akan menjadi safakan lidami ghairi, itu atau bahasanya itu bisa menumpahkan darah. Nah, di sana juga disebutkan tidak baik ketika menjima awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan, tapi tidak disebutkan hadisnya. Nah, di kitab Uqudul Lujain saya tidak menemukan tentang waktu-waktu berjima. Kemudian dalam kitab Ihya, di kitab Adabun Nikah bab 3, nah, di sana disebutkan baiknya malam Jumat berdasarkan hadis. Ada hadisnya sama itu, rahimallahu man ghassala wa ghtasala. Itu sama yang disebut dalam Qurratul Uyun. Awal malam agar tidak tidur dalam keadaan hadas, itu juga dikutip di Qurratul Uyun. Tidak awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, tapi tidak disebutkan hadisnya. Kemudian yang menarik ada dalam kitab Wasail Syiah, itu Wasail Asy-Syiah ila tahsili masail syariah, yang ditulis oleh Muhammad bin Al-Hasan Al-Amili, halaman 254. Nah, di sana disebutkan makruh antara fajar sampai terbit, antara maghrib sampai isya, waktu gerhana, angin hitam, kuning, merah, gempa. Ini ada hadisnya. Hadisnya dari Kanjeng Nabi langsung, ya Ali la tujami imra'ataka, gitu. Hei Ali, jangan jima istrimu pada malam-malam ini. Yang disebutkan ini awal bulan, akhir bulan, tengah bulan. Saya menduga khawatirnya apa yang dinukil oleh Imam Ghazali dan dalam Qurratul Uyun ini sama riwayatnya ini dengan yang riwayat yang disebutkan dalam kitab Syiah ini. Juga di dalam kitab Al-Wasilah ilal Fadilah, Ilana ilil Fadilah, yang ditulis oleh Ibnu Hamzah, ulama abad 5, abad 6 Hijriah, juz 20 halaman 124, itu isinya sama. Sebenarnya kitab ini
apa namanya, kitab fikihnya Syiah, menjadi rujukan dalam fikih untuk pengikut Syiah. Tapi ada satu pembahasan yang membahas tentang ini. Intinya sama dengan yang ada dalam Wasailus Syiah. Nah, hadis-hadisnya juga riwayatnya sama. Nah, dari semua ini yang sudah saya sampaikan, saya simpulkan bahwa yang pertama, hadis tentang jima di malam Jumat itu ada hadisnya, hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian tentang makruhnya awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan itu ada hadisnya, tapi hadis Syiah. Termasuk juga ada yang di Ihya. Kalau di Ihya itu ada hadisnya tapi tidak disebutkan riwayatnya. Jadi di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa karena setan itu juga apa namanya, jima di waktu-waktu itu, di awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan. Tambahannya, kalau di hadis Syiah itu kecuali bulan Ramadan. Nah, karena di bulan Ramadan itu setan-setan itu dibelenggu, makanya boleh di awal bulan Ramadan, tengah bulan, atau akhir bulan Ramadan itu boleh. Yang penting malam hari, jangan siang hari. Nah, kemudian yang tidak saya temukan referensinya dalam kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi, dugaan saya itu adalah berdasarkan isyarah. Nah, ada mungkin ya, kalau dugaan saya benar, maka benar juga yang dikatakan oleh Guru Gembul bahwa itu apa namanya, berdasarkan inspirasi atau ilham, hasil kontemplasi dari penulisnya tanpa ada referensi. Sekedar tambahan, jadi di dalam Qurratul Uyun halaman 122 itu ada tinjauan kesehatan juga. Jadi apa namanya, berjima itu dengan pertimbangan kesehatan. Di antaranya jangan melakukan jima itu dalam keadaan lapar atau haus, atau setelah begadang kemudian dalam keadaan capek. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan lemah atau apa namanya, berimbas kepada kekuatan, jadi nggak kuat. Kemudian atau baru muntah, atau keluar darah, atau beser, karena itu bisa membahayakan. Walau alam apa namanya, di sana disebutkan dororon. Nah, bisa membahayakan, mungkin membahayakan istri atau membahayakan rahim. Kemudian maka dari sini saya itu mengajukan pertanyaan, waktu-waktu yang disebutkan dalam Fathul Izar yang tidak saya temukan referensinya dalam beberapa kitab yang sudah saya sebutkan tadi, mungkinkah waktu tersebut itu ada hubungannya dengan hukum alam? Jangan-jangan musannif atau penulis kitab Fathul Izar itu memang tidak berdasarkan referensi, karena berdasarkan isyarah yang mungkin memang ada hubungannya dengan hikmah, ilmu hikmah, karena beliau itu al hikmah. Kiai Haji Abdullah Kiai Haji Abdullah Fauzi itu seorang ahli hikmah. Jadi mungkin ini berdasarkan ilmu hikmah, ya wajar. Jadi apa namanya, agar kita lebih banyak itu menahan, jangan sampai setiap malam terus, tapi ada yang waktu-waktu bagus lah itu. Karena dalam ilmu hikmah itu sangat mempertimbangkan waktu-waktu itu, waktu ijabah, waktu yang baik untuk menulis wafak ini, waktu yang tidak baik, dan seterusnya. Saya kira mungkin ada hubungannya dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.